Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan apa yang kita kerjakan selama 1 minggu terakhir. Oke, sebelumnya itu perkenalkan diri dulu. Nama saya Lutuf Maulana Ilham, absen 17. Nama saya Rizky absen 12. Nama saya Tazkia Ramadhani, absen 36. Nama saya Aida Kamarudaya, absen 7. Saya Muhammad Muhammad absen 22. Saya Rahmat Prawira absen 26. Oke, lanjut. Yang membaca. Oke, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28E ayat 2 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan memilih pelajaran dan pengajaran. Apakah di sekolah SMA 39 pernah terjadi penyimpangan dengan pasal ini? Menurut narasumber kami, jadi kita memberikan kebebasan kepada keberagaman di sekolah kita, yaitu Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Kebebasan diwujudkan dalam bentuk pembelajaran dan dilaksanakan tanpa memandang perbedaan agama. Mereka belajar sesuai dengan agama yang dianut dan tidak ada pemaksaan. Selain itu, guru-guru juga sudah terfasilitasi oleh sekolah. Terus berikutnya berdasarkan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Di lingkungan ini pernahkah terjadi kasus pelanggaran terhadap pasal itu? Pertanyaannya itu. Terus narasumber menjawab, menurut narasumber ini tuh berdasarkan analisis lingkungan di sekitar narasumber itu semua warganya itu dibebasin untuk memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Dan bahkan di daerah mereka juga disediakan fasilitas tempat ibadah seperti pura, gereja, dan tentunya masjid. Serta belum pernah terjadi pelanggaran dalam hal ini karena mereka juga ini tuh diajarkan untuk saling menghargai dari masing-masing keturunan. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang ada dan beradab. Di sini pada UUD 1945 pasal 28B ayat 2 yang berbunyi tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apakah setiap anak di sekolah ini mendapatkan hak dan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang mereka? Menurut narasumber kami, di SMA N39 Jakarta ini termasuk sekolah nasional, artinya memiliki beberapa kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan tumbuh kembang anak. Misalnya pembelajaran dengan kreatif dan menyenangkan. Selain itu sekolah ramah anak dan juga anti bullying yang merupakan wujud dari sekolah ini. Melihat hal ini tidak akan menghambat tumbuh kembang anak. Bahkan dari presentasi anak ada yang masuk ke dalam PPDB prestasi dan PPDB partisipasi. UUD 1945 pasal 8 ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Nah, adapun tindakan diskriminatif yang terjadi di lingkungan masyarakat, menurut narasumber, berdasarkan UUD 1945 pasal 8I ayat 2, semua orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif. Nah, tidak ada yang diskriminatif di sekitar lingkungan sekitar. Sudah semua sudah terarah sesuai pasal yang ada, yang amanah, kelurahan, kecamatan, dan lain sebagainya. Sudah melindungi warganya dengan baik. Pasal 36A yang berbunyi lambang negara ialah juga sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah sudah diterapkan Bhinneka Tunggal Ika di dalam sekolah? Menurut narasumber kami, semboyan kita itu adalah Garuda Pancasila sebagai lambang negara dan itu diwujudkan dalam bentuk nyata
tersebut dengan tujuan memperkenalkan kepada semua warga sekolah bahwa Garuda Pancasila adalah lambang negara. Di dalam lambang negara terdapat Pancasila. Hal ini dilaksanakan berdasarkan 3 usulan kemampuannya sehingga tidak ada lagi perlakuan-perlakuan yang tidak Pancasila. Mulai Pancasila di SMA Negeri 9 dijunjung tinggi melalui tertib yang ada. Kita melindungi warga sekolah mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Pada Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 3 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Apa saja bentuk pembelaan negara yang diterapkan di lingkungan warga? Di lingkungan warga ini dan apakah sudah diterapkan oleh seluruh masyarakat? Jawabannya menurut si narasumber, bentuk yang paling menonjol sudah pasti karena semua kepala warga di daerah saya ini adalah TNI. Kebetulan ini yang diwawancara bapak saya. Nah, dari maka itu termasuk salah satu bentuk bela negara karena dari sini mempunyai sikap rela berkorban dan siap mempertaruhkan apapun demi negara. Terus salah satu narasumber lain itu menyebutkan bahwa bentuk pembelaan negara yang diterapkan di lingkungan warna yaitu di lingkungan warga itu tidak mencoret-coret sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan yang nantinya mengakibatkan banjir dan juga menjaga lingkungan sekitar dan hidup rukun dan tentram. Untuk sila keempat, rakyat itu dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam perusahaan dan perwakilan. Nah, pada dalam pasal 28 UUD 1945 dijelaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini tentu bisa diterapkan di kehidupan warga sekolah. Bagaimana pendapat Anda terkait penerapan kemerdekaan mengeluarkan pendapat di lingkungan sekolah? Apakah pernah terjadi kasus yang dialami siswa terkait kekerasan? Berpendapat bagaimana cara pihak sekolah menanggulangi hal tersebut? Nah, menurut para narasumber, dilihat dari peristiwa pemilihan OSIS dan pemilihan ETK dengan cara yang demokratis, hal ini merupakan sebuah pembelajaran kepada siswa dan semua warga sekolah bahwa SMA 39 menjunjung musyawarah untuk sepakat dalam rangka menegakkan demokrasi. Hal ini bisa menjadi action bahwa SMA 39 sangat menghargai adanya musyawarah dan mufakat dengan cara demokratis secara itu. Apapun kasus-kasus tertentu yang berhubungan dengan itu sampai akhirnya ini saya melihat yang belum ada kebebasan berpendapat bisa disampaikan melalui verbal, aspirasi, dan gimana. Selanjutnya yang terjadi di lingkungan masyarakat di lingkungan Aceh. Kami mengambil nilai praksis dari pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap 5 tahun sekali. Nah, hal ini ditujukan untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Tentunya warga di lingkungan ini turut menjadi partisipan dalam pemilu tersebut. Namun pertanyaannya adalah, pernahkah dalam lingkungan ini terjadi permasalahan atau kasus dalam melaksanakan pemilu dan bagaimana pihak berwajib atau panitia menanggulangi hal tersebut? Kami mengambil 2 sampel narasumber, yaitu bapaknya Aktia dan ibunya Dr. Lutfi. Yaitu yang pertama dianalisis bahwa ada persamaan kalau di lingkungan warga narasumber itu di lingkungan warga semua warga melakukan kegiatan pemilu dan melakukan ini tanpa paksaan ataupun menjadi bagian dari golongan putih. Nah, dikatakan juga bahwa panitia dari pemilu ini menjaga kerahasiaan hasil pemilu dan warga tidak pernah memaksakan pilihan warga lain. Sedangkan narasumber yang kedua mengatakan bahwa menurutnya saat pemilu kita boleh mengeluarkan pendapat yang dianggap benar dan melakukan aspirasi untuk kepentingan bersama asalkan tidak bersifat memaksa. Lalu sila kelima terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai praksis yang kami ambil yaitu ada di Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2 untuk lingkungan sekolah.
yang menjadi pertanyaan adalah apakah warga negara kami menanyakan terkait pendapat guru-guru apakah warga negara Indonesia sudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan narasumber menjelaskan bahwa yang pertama bahwa pekerjaan adalah hal yang penting untuk kelangsungan kehidupan bagaimanapun. Pekerjaan yang layak tergantung pada bagaimana kita bekerja. Sedangkan narasumber yang lain tidak memberikan pendapat secara menyeluruh, namun menyatakan bahwa penilaian terbaik terkait apakah warga negara Indonesia itu sudah mendapatkan pekerjaan yang layak didasari dari data dan penelitian terbarunya. Yang terakhir itu di lingkungan sekolah, kami bertanya kepada guru-guru mengenai pendapat apakah pendidikan di Indonesia itu sudah adil dan merata sesuai dengan pasal 31 ayat 1. Dan dijawab juga bahwa pendidikan menjadi hal yang utama atau fondasi dalam suatu negara. Dan warga negara sudah mendapatkan hal pendidikan itu secara merata. Hal ini dibuktikan dari pemerintah yang memberikan fasilitas sekolah gratis dan memenuhi kebutuhan sekolah siswa dengan memberikan dana. Selain itu, pendidikan merata juga dibuktikan dari banyaknya pelajar yang muncul dari latar belakang yang berbeda, dan hal ini pun terlihat secara langsung di persamaan N39 Jakarta. Berikut dokumentasi yang kami lakukan dengan para guru dan pihak narasumber. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.